Assalamualaikum, gimana kabarnya teman-temanku semua? Nah, di edisi konten kali ini saya ingin membahas tentang dunia perfilman ya teman-teman. Karena konten-konten yang sebelumnya mengenai jalan-jalan, nah di edisi kali ini jalan-jalan kami agak beda nih, yaitu ingin membahas tentang dunia perfilman yang rilis pada tanggal 1 Februari kemarin. Nah, film ini berjudul Kereta Berdarah. Nah, film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani, serta diproduksi oleh Ram Punjabi yang tidak asing sekali bagi teman-teman di dunia perfilman, serta ditulis oleh Erwanto Alpadula. Nah, yang menarik ini merupakan film yang tidak biasanya teman-teman, karena lokasinya itu ada di kereta api dan hantunya pun saya searching tidak seperti biasanya, karena tidak ada berbau pocong, kuntilanak dan lain-lain. Serta yang menjadi menarik di sini yaitu menurut info-info yang beredar di medsos, gerbangnya pun di sini dibangun dari nol ya teman-teman. Gerbong maksud saya gerbong kereta apinya ini benar-benar dibangun sendiri dari nol. Jadi budgetnya juga lumayan besar ya teman-teman. Jadi patut diapresiasi sekali karya seni dari anak bangsa ini. Untuk pemeran film Kereta Berdarah ini ada Hana Malasan sebagai Purnama, serta Zara Leola sebagai Kembang, serta Kiki Narendra sebagai Bupati, Putri Ayudhya sebagai Ramla, Yama Carlos sebagai Santoso, dan Fadly Faizal sebagai Tekun. Nah, Kereta Berdarah ini bercerita tentang Purnama yang diperankan oleh Hana Malasan yang merayakan dari kesembuhan kanker yang hampir merenggut nyawanya ini karena beliau sembuh dari penyakitnya. Dia mengajak adiknya Zara Leola atau sebagai Kembang untuk berlibur ke resort yang letaknya di alam terpencil dengan menumpangi kereta api. Nah, kabarnya nanti sepanjang perjalanan itu setiap melewati terowongan ini kereta atau gerbong keretanya ini hilang satu persatu ya teman-teman. Nah, saya juga jadi penasaran karena saya sendiri belum lihat gimana filmnya, dan sebentar lagi ini saya akan nonton. Nah, gimana mereka bisa lolos dari kereta berdarah ini? Nah, tentu saya masih jadi penasaran ya teman-teman. Nanti saya akan kembali lagi setelah menonton filmnya. Nah, teman-teman, saya sekarang sudah ada di bioskop. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapatkan tiketnya Kereta Api Berdarah. Nah, gimana untuk keseruan filmnya yang berdurasi 103 menit ini? Ayo ikutin perjalanan kami, dan nanti akan saya sedikit mereview bagaimana film Kereta Api Berdarah ini yang trailernya kemarin ini sangat meledak. Nanti coba kita review sebentar. Oke? Ikutin perjalanan kami lagi ya teman-teman. Oke guys, gimana keseruannya? Kita akan masuk nonton film Kereta Berdarah. Nah, ayo ikutin kita terus. Oke guys, kita lanjut masuk. Oke teman,
kita sudah selesai nonton. Bagaimana ceritanya nanti saya coba review dulu. Nah pemirsa, barusan kita sudah nonton film Kereta Berdarah ya teman-teman. Filmnya ya gokil sih kalau menurut saya, dengan dikerjakan sungguh-sungguh dengan tema yang berbeda, karena si penghuni hutan ini tidak terima ini ternyata mereka membabat bagian hutan, tapi bagian hutan ini bisa dibilang sangatlah angker ya teman-teman, karena penghuninya dari makhluk bangsa jin yang tidak biasa atau sukar untuk ditaklukkan, dan atas keserakahan manusia sendiri akhirnya mereka coba untuk memanfaatkan momen ini, walaupun sebelumnya udah ada peringatan dari orang yang ya dari kuncen hutan. Jadi akhirnya si bupati ini ya mencari terobosan ya teman-teman, untuk gimana caranya supaya proyek ini berjalan dengan lancar. Singkat cerita, si Kembang dan Purnama ini menaiki kereta tersebut, yang nggak tahunya dalam sebuah perjalanan ini ternyata kereta ini seolah-olah menjadi tumbal ya teman-teman, atas keserakahan perjanjian pertama tadi, karena proyek itu tadi. Akhirnya setiap pintu kereta yang mereka masuki gerbong satu persatu mereka menghilang. Jadi ada 5 gerbong kereta, dan rute perjalanan ini sampai ke resort alam itu ternyata melewati 5 terowongan, dan setiap masuk 5 terowongan maka akan hilang satu gerbong. Nah kebetulan si Kembang dan Purnama ini berada di gerbong yang paling akhir nomor 5, tapi ya karena sebuah momen dan keberuntungan akhirnya si Kembang ini bisa selamat dan survive sampai di gerbong nomor 2. Nah singkat cerita juga, akhirnya setelah 1, 2, 3 gerbong, 4 gerbong hilang dan mau masuk ke gerbong terakhir, akhirnya ya terjadi percekcokan antara bupati, masinis, dan penumpang yang ada di gerbong paling depan. Dan akhirnya mau tidak mau kereta harus diberhentikan paksa. Singkat cerita juga, akhirnya setelah diberhentikan paksa dan akhirnya hantu-hantu itu muncul, dan hal yang endingnya ini akhirnya mereka semua menjadi tidak selamat ya teman-teman. Akhirnya si Kembang juga menjadi bagian dari mereka di tengah hutan. Ya mereka berubah jadi pohon ya teman-teman. Jadi ya hal yang bisa dipetik di sini ya, film ini ya berbau dengan keserakahan manusia, proyek, nafsu, dan karena kita bersinggungan dengan dan hidup berdampingan dengan alam lain atau penghuni makhluk Tuhan yang lain, maka dari itu kita harus tidak bisa hidup sendiri dan terus berhati-hati dan saling menghargai dengan sama penghuni jagat raya ini, karena kita hidup berdampingan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Itu sih mungkin gambaran yang singkat cerita. Akhirnya singkat cerita Purnama selamat sendiri karena si Purnama ini sembuh, karena si Purnama ini itu dianggap hantu-hantunya itu sebagai makhluk kebetulan, karena si Purnama ini sakit kanker, jadi dibebaskanlah oleh makhluk-makhluk penghuni hutan itu, karena Purnama ini tercipta dari tanah yang lemah, karena pada saat itu Purnama posisinya kan sakit kanker ya teman-teman. Jadi akhirnya mereka semua nggak ada yang selamat kecuali Purnama itu tadi. Ya itu review dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang ingin menonton. Silahkan menonton karena filmnya sangat bagus dan menarik, dan juga temanya kereta. Oke,
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.